Shalom. Wah, keren sekali ya Kak. Kemarin teman-teman sudah ngikutin lomba. Iya, Kak. Dan hari ini spesial kakak-kakak memakai seragam agar teman-teman tetap semangat untuk sekolah minggu. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita terlebih dahulu akan berdoa. Nanti Kak Alen yang berdoa. Mari teman-teman kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkati hari ini. Bentar Tuhan, kami anak-anak-Mu mau memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati setiap kami. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, minggu kemarin kan kita sudah belajar firman Tuhan, Simson yang tergoda oleh Delila. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kak, aku punya best friend loh. Apa itu Kak best friend? Best friend itu adalah sahabat. Dia itu selalu ada buat aku, selalu membantu aku, terus selalu menjaga aku. Siapa Kak best friendnya? Tuhan Yesus. Oh, kalau itu juga best friendku. Yuk kita menyanyikan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian,
suka makanan apa? Aku suka roti. Kalau Kak Dia suka apa, Kak? Aku suka bakso. Kalau aku suka donat. Jadi keinget pujian hidup tanpa Yesus seperti donat. Yuk teman-teman, kita pujikan hidup tanpa Yesus seperti Ayo. donat. Tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di dalam hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di dalam hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bahagia, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Teman-teman, sudah penasaran belum akhir ceritanya Simsan? Sudah, Kak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, glory hallelujah. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, glory hallelujah. Read your
Bible, pray every day if you want to grow. Mari kita berdoa. Tepuk tangan, tutup mata, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini di mana kami sudah memuji nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar menjadi anak yang takut akan Tuhan dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini tentang kematian Simson. Setelah orang-orang Filistin mencukur rambut Simson, mereka lalu menangkap Simson dan membawanya ke sebuah penjara. Karena mereka mencungkil mata Simson dan meminta Simson untuk bekerja di dalam penjara. Simson harus bekerja menggiling gandum setiap hari di dalam penjara. Orang-orang Filistin sangat senang sekali karena bisa mengalahkan Simson. Penjara, Simson menyesali perbuatannya karena ia sudah menceritakan rahasia kekuatannya kepada Delila. Simson berdoa kepada Tuhan agar dia kembali diberikan kekuatan untuk bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Telah diserahkan kepada kita Simson, si perusak tanah kita. Panggillah Simson untuk melawak bagi kita." Lalu mereka memanggil Simson dari dalam penjara dan membawa mereka ke perayaan tersebut. Mereka meminta Simson untuk melawak bagi mereka. Lalu Simson berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sekali lagi ini saja, tolong berikan kekuatan kepadaku untuk mengalahkan orang-orang itu." Lalu mereka membawa Simson ke perayaan pesta orang Filistin itu. Di sana Simson melawak dan orang-orang tersebut meminta Simson berdiri di antara tiang-tiang. Simson berkata kepada mereka, "Biarlah aku berdiri sendiri di antara tiang-tiang tersebut." Dan di situ Simson kembali berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, tolonglah aku, berikanlah kekuatan kepadaku untuk mengalahkan mereka." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu ia membungkukkan badannya sekuat-kuatnya. Maka terjadilah sesuatu yang besar. Allah mendengar doa Simson dan tiang-tiang itu pun mulai rubuh. Karena hal itu, rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuh Simson pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Setelah kejadian itu, datanglah ke sana saudara-saudaranya Simson dan seluruh keluarga Simson. Mereka mengangkat Simson dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Estaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Nah, teman-teman sudah mendengarkan cerita hari ini. Ceritanya tentang Simson. Di zaman dahulu, pada zaman itu, Tuhan Allah menjadikan Simson menjadi orang terkuat di zamannya. Nah, setelah Simson tidak mentaati perintah Tuhan, tidak mentaati aturan Tuhan, jadi kekuatannya diambil lagi oleh Tuhan Allah. Nah, tapi Tuhan Allah mengembalikan lagi karena Tuhan sayang pada Simson. Ya Kak, kasihan ya. Tapi dari cerita ini kita bisa belajar loh kalau kita harus tetap menaati perintah Tuhan. Iya. Nah, sekarang teman-teman mengerjakan aktivitas ya. Kalau tidak bisa minta bantuan sama orang tua. Selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.